Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan di bab 4 dengan materi perkembangan bahasa dan teorinya. Perkembangan bahasa peserta didik memiliki pengertian adalah proses perubahan di mana anak belajar mengenal, memakai, dan menguasai tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek bahasa dan berbicara. Aspek-aspek perkembangan bahasa ada 5. Yang pertama ada aspek fonologi, yaitu adalah kemampuan menghasilkan dan memahami bunyi-bunyi bahasa. Ada aspek morfologi, yaitu kemampuan membentuk kata-kata dari morfem. Yang ketiga ada aspek sintaksis, yaitu adalah kemampuan membentuk kalimat yang bermakna. Ada aspek semantik, yang itu artinya kemampuan memahami makna kata dan kalimat. Dan yang terakhir ada aspek pragmatik, yang artinya kemampuan menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang tepat. Teori perkembangan bahasa ada 4. Yang pertama, teori maturasi, yaitu pertumbuhan bahasa terjadi secara otomatis sesuai dengan kematangan yang telah ditentukan secara genetik. Yang kedua, ada teori interaksi, yaitu pertumbuhan bahasa dipengaruhi oleh interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. Yang ketiga, ada teori nativisme, yaitu pertumbuhan bahasa ditentukan oleh faktor bawaan, yaitu kemampuan bahasa universal yang dimiliki manusia sejak lahir. Dan yang terakhir, ada teori empirisme, yaitu pertumbuhan bahasa ditentukan oleh faktor lingkungan, yaitu pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Tahap perkembangan bahasa ada 2. Yang pertama, tahap pralinguistik. Tahap ini berlangsung dari lahir hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi vokal dan konsonan serta mulai memahami bahasa. Yang kedua, ada tahap linguistik. Tahap ini berlangsung dari usia 2 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini, anak mulai menguasai berbagai aspek bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Pengaruh perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan individu. Perkembangan bahasa yang optimal akan mendukung perkembangan individu secara keseluruhan, baik kognitif, sosial, maupun emosional. Cara mengembangkan bahasa ada 5. Yang pertama, membacakan buku cerita kepada anak. Yang kedua, mendorong anak untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, memberi contoh penggunaan bahasa yang baik. Yang keempat, mengajak anak bermain bahasa. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kesimpulan dari bab ini adalah perkembangan bahasa adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan individu. Perkembangan bahasa yang optimal akan mendukung perkembangan individu secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.